Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi ajma'in wa bayyinatin minal huda wal furqan linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi arsalahu rahmatan lil alamin fa akhraja an-nasa minadh dhulumati ila an-nur fa asbahna minal mu'minin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil mubinil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai dengan maghrib ini. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dalam beraktivitas bisa diisi dengan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat pesan dalam Al-Qur'an bahwa di antara sekian nama yang Allah namai kita dengan sekian nama itu, setidaknya ada 5 nama. Ada Bashar disebutkan 35 kali, ada Ins dipasangkan dengan Jin disebutkan 18 kali, ada Insan disebutkan 65 kali, ada Bashar dan selanjutnya Bani Adam disebutkan 7 kali, ada An-Nas disebutkan 241 kali. Di antara 5 ini ada yang disebut dengan Insan, nama bagi manusia yang menunjuk pada seluruh aktivitasnya dari mulai bangun dari tidur sampai ia tidur kembali. Jadi kalau disebut dengan insan, itu menunjuk seluruh totalitas aktivitas kita. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran menemukan kalimat insan, itu seakan memberi petunjuk kepada kita dari semua aktivitas yang kita kerjakan itu sudah berapa banyak yang mengandung nilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali kalimat insan disandingkan dengan modal waktu yang Allah berikan pada kita plus dengan pemanfaatan waktu itu untuk beramal soleh. Contoh Quran surah 103 itu tentang modal waktu yang Allah berikan disebut dengan asar. Asar itu bukan sore, ingat. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini kita senantiasa dalam kebaikan. Selamat sore. Tapi kalau asar itu artinya setiap waktu, setiap masa, titian masanya, setiap detiknya yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas. Jadi kalau dari segi waktu sekarang ini asar, setiap terus waktu bertambah berganti itu asar namanya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun, kata orang Arab. Setiap waktu yang kita lalui itu disebut dengan asar. Maka Allah bersumpah memberikan kepada kita modal waktu untuk hidup. Setiap detiknya kita lalui, ya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, sehari 24 jam, itu modal waktu kita. Kata Allah, wal as, Quran surah 103, saya bersumpah demi waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Perhatikan detilnya diksi Al-Quran. Saya sering katakan kalau Al-Quran bukan firman Allah, redaksinya nggak akan begini gitu. Orang Arab bisa milih kata apa saja, tapi karena ini firman Allah, ketepatannya itu luar biasa. Allah tidak mengatakan innal insa, inna bashara, ya inna bani adam, inna nasa, padahal bisa berkata demikian. Tapi yang dipilih oleh Allah innal insana. Kenapa disebutkan insan? Karena ada korelasi nanti hubungannya dengan asar. Ya sungguh semua manusia yang beraktivitas itu tanpa kecuali, alif lamnya istighraq, semua keseluruhan. Secara personalnya, innal insana, setiap manusia tanpa kecuali, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, saya berikan kata Allah modal waktu untuk beraktivitas. Cuman sayang, la fi khusr, la-nya taukid,
Ada di antara mereka, saya tegaskan kata Allah, ada di antara mereka yang rugi. Kenapa rugi? Karena modal waktu itu tidak digunakan untuk beraktivitas yang punya nilai di hadapan Allah. Kapan itu punya nilai? Pakai illa istisna. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang punya nilai itu, manusia yang punya nilai adalah orang yang mengisi waktu-waktunya dengan iman. Jadi kalau ada orang tak beriman, dia mengalami kemudian perubahan-perubahan waktu, masa, usia, yang tadinya lahir, jadi anak kecil, jadi baligh, puluhan tahun hidup, tapi nggak bawa iman, itu rugi. Di setiap detiknya rugi. Nggak peduli mau dia pejabat, orang kaya, pengusaha, macam-macam, tak ada iman, kata Allah rugi. Kalau disebut rugi dalam konteks syariat, itu jauh bicara tentang dunia. Dia akan bicara tentang akhirat. Dunia silakan, jadi orang paling kaya di bumi. Tapi saat meninggal, selesai, rugi. Karena kekayaan itu jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak akan dibawa. Ya, jadi bagaimana kemudian supaya tidak rugi? Wa amilus salihat. Maka isilah setiap detik yang Allah berikan pada kita itu untuk beramal saleh. Amal saleh dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Allah tidak melarang kita menjadi kaya. Kalau perlu, kaya sekaya-kayanya. Tapi jadikan kekayaan itu kemudian untuk beramal saleh. Turunlah Quran surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, saya titipkan engkau harta benda ini, jadi kaya silahkan. Dan dengan harta itu carilah kelapangan akhirat." Cari amalan yang amal itu saat dikerjakan butuh harta. Zakat kan pakai harta. Infak pakai harta. Sedekah pakai harta. Haji pakai harta. Tak punya harta nggak bisa haji. Umrah pakai harta. Makanya orang dulu itu jadi kaya itu motivasinya supaya bisa zakat. Bukan cuma supaya mengoleksi aset. Kalau cuma aset sudah banyak yang lain. Contoh paling gampang korun. Korun itu hartanya banyak, cuman koleksi aset dunia saja. Ya, ayat 76-nya kan Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun itu sezaman dengan Musa. Paket lengkap zaman Nabi Musa itu. Qarun dan Fir'aun ada. Ya, Fir'aun itu penguasa zalimnya, Qarun pengusaha gelapnya. Keduanya berkomplot, sudah selesai semua. Cendekiawan yang kebelingernya namanya Haman. Komplit. Makanya kisah itu disebutkan rinci. Tapi kata Allah, kalau mau sombong kalian sekarang dengan harta, kalian telat. Karena sudah ada contoh Qarun sebelumnya. 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita kurang lebih 15 abad, 1.500 tahun. Jadi kalau ada seorang sekarang baru punya Ferrari sombong, dia telat. Telatnya lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Kada orang bawa Ferrari dipajang gitu kan, jalan, bilangin, "Assalamualaikum Pak, ya Bapak telat." Selesai. Ya, visi kita bukan di situ, visi kita jauh sampai ke akhirat. Kaya, yuk kaya sekaya-kayanya. Jangan nanggung kalau mau jadi kaya. Kaya. Supaya kita bisa hidupkan nilai kehidupan kita dengan amal saleh. Jadi pejabat jangan tanggung yang paling tinggi, punya kedudukan yang paling tinggi, belajar paling tinggi raih. Ya silahkan, kita kan banyak S ini. Ya SD, S1, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai dingin, kan? Nah. Ya silahkan perbanyak terus sampai tingkat yang paling tingginya. Nanti kalau sudah tercapai tingkat paling tinggi, spesialisasi ilmu, beramal solehlah dengan ilmu itu. Bukan membuat pikiran yang merusak. Anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu hukumnya haram. Ente kuliah sampai tinggi-tinggi dapat doktor, nggak paham itu. Belajar apa? Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau nggak paham yang dasar-dasar? Kan sayang buang-buang waktu, tenaga, biaya gitu. Ngerti John? Paham ya? Ya. Jadi kalau kata Al-Quran, kalau ada yang menyimpang itu jangan banyak diviralkan. Tinggalkan, selesai. Tuh, kalau diviralkan nanti malah kemudian jadi persepsi yang berbeda. Kalau mau dijawab, jawaban itu banyak sebetulnya. Tapi kaidahnya Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi, kalau Anda mendengar ada orang siapapun dia, gelarnya apapun, kemudian dia mengutak-ngatik ayat-ayat Allah, menyimpangkan maknanya, memahaminya dengan keliru, menyebarluaskannya, wa yustahza'u biha, atau dia mengolok-olok ayat itu,
karena merasa tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya atau pandangan-pandangan sempitnya. Apa kemudian respon Al-Quran dengan itu? Indah sekali. Fala taq'udu ma'hum, la nahyi. Gak usah dicela. Karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ya, itu prinsip tuh indah bahasa Quran tuh. Gak usah mencela. Jangan mencela, jangan menghina. Menghina sesuatu yang terhina itu buang-buang energi. Jadi daripada lisan Anda dipakai mencela, lebih baik dipakai zikir. Ya, zikir, katakan yang baik-baik, katakan yang mulia. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka, tinggalkan. Kalau tulisan, gak usah dibaca. Kalau tontonan, jangan ditonton. Kalau di radio, jangan didengarkan. Sudah selesai, tinggalkan aja. Apa manfaat dari itu? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi indah. Allah itu punya sifat Rahman. Sayang, kata Allah, kalau itu ditinggalkan, supaya dia mikir. Dengan ditinggalkan itu, ada yang salah dalam dirinya. Sampai dia kembali lagi menjadi benar. Indah kan? Menyelesaikan masalah dengan solusi yang indah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini yang sesungguhnya nih. Ya? Dan tidak harus menggadaikan apapun. Ya. Kita cukup beriman saja, terapkan. Innakum idzam misluhum. Kalau kebanyakan dibahas, menyebar pahamnya pada kalangan awam yang nggak tahu ikut-ikutan nantinya. Sudah. Yang punya otoritas sampaikan. Ini nggak tepat. Sudah selesai. Masyarakat jauhi. Tuntas. Tapi kalau banyak-banyak dibahas, dibincangkan, diskusikan. Saya tadi baca koran di pesawat, muncul lagi itu. Lihat internet, muncul lagi. Semakin banyak diviralkan, nyampe ke orang awam yang tidak paham, dipraktekkan. Dan itu kemudian jadi legitimasi, itu yang keliru. Jelas ya? Baik, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, tobat, 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 tobat. Kalau masih mengaku muslim, bertobatlah. Kemudian koreksi, sesuaikan dengan petunjuk yang benar. Kalau tidak, nanti khawatir masuk golongan munafik. Ternyata yang masuk neraka jahanam duluan itu bukan orang yang kafir, tapi munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, Allah akan menghimpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya kalau mereka tidak bertobat sebelum wafat. Ya, jadi kita saling mendoakan. Pertama, mudah-mudahan seluruh pelaku maksiat bertobat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilembutkan hatinya, berubah jadi orang baik dan saleh. Dan semoga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, berkenan Allah berikan, hunjamkan pada hatinya hidayah, dan mau bersyahadat sebelum ia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang telah berusaha untuk berhijrah, berkomitmen dengan baik, menjaga diri kita sehingga tetap dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bahasan kita hari ini melanjutkan pada sesi kajian kita tentang pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an, praktek dari teori ulumul Qur'an yang telah kita kaji bagian per bagiannya. Sekarang kita ambil aspek ketiga dari 3 bagian pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Saya telah jelaskan di awal muqaddimah, dalam upaya menafsirkan atau menjelaskan atau mengambil penjelasan dari kalangan ulama terdahulu yang tersambung sampai ke Nabi terkait makna ayat-ayat Al-Quran, itu ada 3 pendekatan. Secara umum ya, ini bukan metode, tapi objek pembahasannya. 1, pembahasan linguistik secara bahasa. Karena seluruh ayat Al-Quran itu mu'jizat, maka beda dengan kalimat biasa. Semua huruf Al-Qurannya itu mengandung mu'jizat. Bukan sekedar kalimat atau ayat-ayat yang menjadi kemudian ungkapan punya makna. Tidak. Semua ayat Al-Quran karena mu'jizat, maka setiap hurufnya pun itu punya makna. Nanti kita akan bahas. Dan telah kita bahas sebagiannya pada uraian kita di tempo yang lalu. Jadi nanti yang akan kita uraikan itu, dan telah sebagian kita uraikan, saya tidak akan pernah membahas setiap ayat kecuali menerangkan hurufnya. Bahkan ba punya sekian huruf. Setelah kita bahas di ba bismillah itu. Alif lam punya sekian makna. Apa kaitan dengan ayat itu? Kita akan uraikan itu. Yang kedua, ada kaitan dengan hukum-hukum fikihnya jika itu didapatkan di dalamnya. Bisa jadi informasi saja, bisa jadi hukum syariat. Ada hukum nggak di ayat itu? Ya, kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita berhenti di sini kan? Nah, apakah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum fikih di dalamnya? Hukum fikih itu hukum yang diterapkan dalam konteks ibadah. Ya, Bismillah itu dibawa nggak dalam konteks ibadah? Misal ibadah ritual, sholat. Kita sholat baca Bismillah nggak? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bacanya dikeraskankah atau disirkankah silent? Kapan dibaca keras, kapan dibaca silent, atau enggak dibaca sama sekali?
Bagaimana dasar hukum untuk mengetahuinya? Tarik kerana fikih, kita bahas fikihnya. Kemudian misalnya dalam konteks muamalah, kapan bismillah dibaca? Apakah saat menggunakan pakaian, saat makan, saat minum, saat kerja, boleh nggak baca bismillah? Bagaimana narik konteks fikihnya ke situ? Apa dalilnya? Nah, itu fikih. Yang ketiga hikmahnya. Hikmah, apa esensi? Apa hikmahnya kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemaknaan yang lebih luas dalam kehidupan. Itu yang coba kita turunkan. 2 sudah kita pelajari, sisi bahasa dan hikmah di pertemuan yang lalu, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk aspek hukum fikihnya dalam kaitan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahirabbil alamin sampai Ar-Rahmanirrahim. Apa hukum fikih terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Baik, kita mulai bahasan kita. Ada banyak kitab yang saya coba tunjukkan. Hari ini saya bawakan nanti kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, Rawa'i'ul Bayan, keterangan-keterangan yang sangat memukau fi tafsiri ayatil ahkam, dalam menerangkan ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin belajar hukum-hukum, baik fikih ataupun hukum ibadah yang lain, ini cukup jadi patokan yang sangat simpel. Ya, ini asli saya bawakan, masih dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesianya ada, dia 2 jilid, setiap 1 jilidnya punya 2 seri di dalamnya. Warnanya coklat, terbitan Bintang Surabaya. Ya, salah satunya ada di situ. Ya. Baik, yuk kita bacakan. Nanti kalau mau lebih tinggi dari ini ada lagi. Ya, nanti misalnya kitabnya Al-Qurtubi, ya, ada, ya. Kemudian nanti ada kitab-kitab lain ada. Nanti kita tampilkan yang ini untuk memudahkan. Al-Ahkamus Syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Al-Hukmul Awwal, pembahasan pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Awas ya, apakah termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Khususnya dalam Al-Fatihah. Nanti konsekuensinya begini, konsekuensinya kalau dia masuk ayat berarti harus dibaca. Ya? Apakah dibacanya jahar atau sir, itu hanya perbedaan teknis saja. Nah, kalau kemudian bukan termasuk ayat, contohnya misalnya ini doa atau tabarruk misalnya. Nah, dia bukan ayat, maka konsekuensinya dia tidak dibaca, terkhusus dalam praktek sholat. Karena saat sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Qurannya. Sedangkan Bismillah kalau ditafsirkan bukan bagian dari ayat, maka dia tidak perlu dibaca. Jelas? Nah, kita belum selesai nih. Ini baru pembahasan slide-nya saja, ya, sekilasnya saja. Nah, apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau bukan? Ini yang coba kita gali. Seperti apa dalil-dalilnya? Apa pendapat-pendapat ulamanya dan bagaimana kesimpulannya. Kitab ini kitab bagus sekali karena menghimpun seluruh pendapat ulama terkait pembahasan, dalilnya disebutkan, lalu setelah itu dimunaqasyahkan, didiskusikan di antara pendapat itu, terakhir apa kesimpulan pendapat yang paling kuatnya. Ya, jelas? Belum saya terangkan, ya. Bismillah. Ajma'al ulama'u على أن البسملة الواردة في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sepakat seluruh ulama, di semua ulama sepakat, ulama tafsir, ulama fiqh, ulama hadis, semua sepakat. Ala annal basmalatal waridata, bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tersebut fi suratin Naml, di surah An-Naml, surah ke-27, ya, hiya juz'un min ayatin, termasuk ayat dari surah itu. Surah ke-27 ayat 30. Ya, surah ke-27 ayat 30. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Innahu min Sulaimana, sungguh surat yang dibawa ini min Sulaimana, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti kita ketahui kisahnya bahwa ada burung kecil, ya, burung apa namanya? Hudhud, ya. Kecil itu nanti ada 2, ada hudhud, ada bulbul. Ya, hudhud bisa menempuh jarak yang sangat panjang. Nah, sekarang orang mulai mencincin burung tuh. Di burung itu, Pak, ya Ibu, bisa dilatih tuh.
Ya, sekarang di sebagian tempat jadikan alat spionase. Karena dia bisa migrasi, ada migrasi burung itu pindahnya bisa pindah lintas negara bahkan benua. Ada orang pernah mencincin burung kecil kayak walet di Jepang, ketemunya di Indonesia. Burung itu, ada masa migrasinya dia pergi. Ada burung kecil punya jarak tempuh yang sangat jauh, gitu. Di antaranya hudhud nanti. Ada burung yang lucu, lincah, tapi nggak bisa nempuh jauh. Cuman indah, punya suara bagus, bulbul namanya. Ya, Al-Asma'i pernah bikin qasidah puisi tentang burung bulbul yang lompat-lompat di atas dahan, dia sedang tumbuh menumbuhkan bunga yang indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi Arab. Orang Arab begitu tuh. Melihat sesuatu jadi puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzaylun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali taqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu ali qalat tauhina kadha ila radhul muqali kahatan ka kailali tabuli tuh ulangi. Orang Arab tuh. Ya. Amami rajulun qamisun abyadu. Ya, biqalan suatin tazinu jamilatun ba'idu. Masya Allah. Di depan saya ada orang pakai baju biru keputih-putihan. Ya, memakai peci-pecinya warna putih. Kan wajhu ilayya radhiyu. Ya, maka beliau kemudian tersipu malu, tersenyum menghadap kepadaku, tapi ridho dengan apa yang aku sampaikan. Orang Arab begitu tuh. Ya. Jadi kalimatnya indah terus. Cuman kalimat isinya nggak ada, cuma mau kemana? Ke hatimu. Itu kecil. Itu kosong orang Arab tuh, nggak ada nilainya gitu. Ya. Catat. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman. Hudhud datang. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adab. Adab ya, semua memulai seluruh nabi dan rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas ke Nabi Adam alaihissalam tidak pernah mengerjakan segala hal kecuali semua pekerjaan disandarkan kepada Allah. Nah, ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikan semua pekerjaan itu jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Yang kedua, karena dikerjakan karena Allah, maka semua pekerjaan ini akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, saya orang Indonesia. Saya nyandarkan semua proses administrasi saya sesuai dengan aturan negara saya. Maka saya ikuti. KTP bikin. Keluar pakai paspor. Semua yang negara saya tetapkan baik-baik saya ikuti. Nah, ketika kita sandarkan sebagai muslim, kita ini hamba Allah, maka hukum Allah ikuti. Kata Allah salat. Kata Allah puasa. Kata Allah baca Quran, baca. Dan kalimat simpel untuk komitmen itulah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, semua perbuatan baik itu kalau mau dikerjakannya benar, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak disertakan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apa yang terputus? Dua. Satu, peluang pahala dan keberkahannya. Yang kedua, konektivitas kita dengan Allah. Jadi kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah membimbing kita nanti. Jadi kalau kita mau minum dengan kalimat itu, akan dijaga kita dari minuman yang haram. Anda bekerja, berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat itu akan menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Demi Allah saya katakan, kalau Anda kemudian diarahkan pada yang tidak baik, ada yang nyogok, ngajak korupsi, ngajak nipu, itu kalimat itu akan menjaga Anda. Dalam jiwa kita ada burhan namanya, akan mengingatkan, jangan, Allah nggak suka itu. Tapi kalau Anda tidak berpegang dengan itu, Anda terjauh kemudian dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Setiap orang punya pilihan. Tapi orang cerdas akan memilih amal soleh dibandingkan mengerjakan yang salah. Kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa harus memilih dengan jalan yang salah? Jelas? Apa hukum fikihnya? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat itu, Quran surah ke-27 ayat 30 ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama tanpa kecuali sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim di ayat ini adalah termasuk ayat dari surah An-Naml. Paham? Baik, teruskan. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla ala aqwalin adidah.
Tapi para ulama itu kemudian berbeda pendapat. Nah, beda pendapat itu wajar di kalangan ulama kalau dalil-dalilnya beragam. Nanti di hukum fikih saya ajarkan satu teori. Kalau ada secara singkat dalil satu, contoh satu, itu artinya semua apa yang Allah terangkan lewat Rasul itu jelas dan bisa dikerjakan oleh semua hamba. Sehingga tidak perlu alternatif. Contoh, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Misal bacaan, Abu Daud nomor hadis 857. Saat kita takbir dalam salat, fayaqulu, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini cuma satu riwayatnya, contohnya satu. Setiap Nabi salat gak pernah ganti dengan kalimat lain selain Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak. Al-Asmaul Husna. Ya, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus dan seterusnya. Assalamul Mu'min Muhaiminu dan seterusnya. Pernahkah ada satu riwayat pun datang kepada kita mengatakan satu kali Nabi pernah salat mengucapkan Allahur Rahman? Tidak ada. Allahul Jabbar? Enggak ada. Jelas? Semuanya Allahu Akbar. Kalimatnya sama, satu. Kenapa? Karena seluruh hamba-hamba Allah yang salat itu mampu mengucapkan kalimat itu tanpa kecuali. Kalau sudah begitu jangan kreatif. Allahus Samad. Hah? Kok jadi somad, Pak? Mohon maaf ya. Yang akbar itu udah kelamaan. Dari dulu akbar melulu. Sekarang kita ganti dikit. Nggak bisa. Tetap Allahu Akbar. Jangan kreatif. Jangan terlalu banyak mencari yang lain. Satu dalil, satu contoh. Karena itu sampai sekarang pun tidak pernah ada hadis palsu. Sepalsu-palsunya hadis. Tidak pernah ada hadis palsu menyampaikan pesan bahwa kalimat Allahu Akbar bisa berubah. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis itu saking jelasnya. Paham? Baik, contoh gerakan. Perhatikan baik-baik An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat tangan, di An-Nasai boleh sejajar dengan daun telinga. Di Al-Bukhari boleh sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi di sini. Jadi boleh di sini, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 397 dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, rawinya sahabat Abu Hurairah. Ya, boleh farafa'a yadayhi hadwaman kibaihi, maka mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya di sini. Boleh di sini. Ya. Alhamdulillah. Boleh sejajar dengan daun telinga. Tapi semua sepakat setelah diangkat itu fawadha'a, maka meletakkan yadahul yumna wa kafahul yamin ala yusra, maka meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung kirinya begini. Boleh antara pergelangan ke pergelangan, rusghun ala rusgin begini. Ya. Tapi selalu saya katakan cepat tanpa diukur. Allahu Akbar, jadi nggak usah diukur. Allahu Akbar. Nah, boleh ke sini. Di sini pas. Ya, boleh lebih sedikit di sini. Ya, sa'id. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq. Wudu basuh sampai sini mirfaq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Quran surah 5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Sampai sini. Tapi salat jangan coba-coba bersedekap sampai ke sini. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap. Salat bersedekap seperti orang sombong. Ya, orang sombong, punya perusahaan banyak, lihat-lihat gini kan. Misal, ya, atau subuh, sholat di puncak gitu kan, kemudian begini. Ya. Sampai sini saja. Nah, tapi poin terkait tadi itu, satu dalil, satu contoh. Ketika Anda mengangkat, kata Nabi, fawadha'a, pakai fa, cepat letakkan tanpa jeda. Fa itu di ilmu nahwu, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Di antara peristiwa satu kedua itu nggak ada jedanya. Peristiwa pertama mengangkat, peristiwa kedua meletakkan. Antara mengangkat kemudian dan membaca Allahu Akbar dengan meletakkan itu nggak ada jeda. Habis diangkat langsung letakkan dan nggak ada gerakan lain. Ya, tidak ada gerakan lain. Itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Karena itu kalau sudah demikian tidak usah kreatif. Misal gitu kan, misal Ustadz saya nggak enak tangan kiri duluan. Kan Allah itu maha baik. Ya, yang baik itu kan tangan kanan. Yang kiri sering diilustrasikan tangan yang kurang baik. Boleh nggak kalau saya begini, takbirnya angkat begini, saya masukin kanan dulu, baru tutup begini, kirinya naik, baru kemudian kanan masuk lagi. Allah, kan? Nah, gitu. Boleh nggak? Nah, boleh dengan tidak diikat dalil. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kembalikan kepada dalilnya. Ternyata di dalil itu kalimatnya cepat letakkan. Karena cepat letakkan, kanan langsung letakkan ke kiri, angkat, simpan. Jelas sampai sini? Tidak perlu kreatif lagi, ya. Baru misalnya kadang kaki naik dikit misalnya kan, nah itu
cepat disimpan saja. Saya sering katakan, di hadis palsu pun tidak ditemukan kemudian gerakan memutar ini. Di saking palsunya hadis ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis itu karena kalimatnya jelas. Itu kalau satu dalil, satu contoh, satu saja. Tapi kalau ada beragam dalil, beragam contoh, maka hikmahnya dalam fikih adalah hikmahnya untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan pada setiap hamba untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kelapangannya. Karena nggak semua orang bisa melakukan yang sama. Jangan tuntut orang lain seperti Anda dalam masalah itu, karena orang lain belum tentu bisa seperti Anda di posisi itu. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Apa sifatnya bacaan? Bacaan Quran sampai 7 riwayat. Kan pernah kita bahas di pertemuan lalu. Kenapa 7 riwayat? Karena nggak semua orang Arab bisa baca 1 riwayat. Bagi kita gampang. Ada suku Arab nggak bisa nggak bisa dia. Ana ane anta inti kaifa haluk kaifa halik madrasah madrasih. Tuh, Betawi belajar dari situ. Sukunya banyak dari zaman jahiliyah ke zaman Nabi sampai sekarang. Main-main ke Syam sana, ya, ke Palestina, ke Syria, ke Libanon, Irak, Mosul sana. Itu imalah semua rata-rata. Makanya dari dulu turun riwayat pakai bacaannya cuman maknanya sama. Wadduha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Turun riwayat yang lain pakai وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ketawa. Ya. Maknanya sama. Sama, cuma bacaannya berbeda. Kenapa bacaannya bisa dibaca dengan riwayat tadi? Karena ada suku-suku tertentu, dia tidak biasa baca bacanya pakai paham? Ada yang nggak bisa sin, pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Makna nggak berubah, cara bacanya kemudian yang tidak sama. Maka di situ ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini untuk memudahkan kalangan masyarakat. Silahkan yang sesuai dengan kemudahannya pilih itu. Jelas? Ada yang gerakan. Nanti akan banyak ditemukan yang seperti ini. Akan sujud kemudian. Apakah pakai telapak tangan dulu atau lutut dulu? Ada 2 versi di sini. Yang pakai telapak tangan ada. Rawinya Abu Hurairah. Sumbernya Abu Daud. Nomor hadisnya 840 sampai 841. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Yang pakai lutut rawinya siapa? Ada ditemukan dari sahabat Nabi juga, ya, sampai ke Nabi SAW. Bahkan di Abu Daud di kitab yang sama, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah. Ada semuanya, pakai lutut ada, pakai telapak tangan ada. Kenapa ada 2 versi itu? Karena tidak semua orang ketika akan sujud bisa menggunakan cara yang sama. Anda biasa telapak tangan, yang lain mungkin nyaman dengan lutut. Silahkan, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika telapak tangan Anda bermasalah, terus Anda mengatakan gak bisa pakai lutut, harus telapak tangan. Pertanyaan saya, kalau telapak tangan Anda bermasalah, Anda mau pakai apa? Kepala duluan. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda mendapati kalimat ini, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya, perbedaan pendapat itu didasarkan adanya kemudian kelonggaran-kelonggaran karena sebab-sebab tertentu, khususnya kemudahan untuk mengamalkannya. Jelas? Baik, dalam kaidah fikih disebut al-jam'u wa taufiq, yaitu mengumpulkan semua hukumnya baru dicari yang paling memudahkan untuk diamalkannya. Sekarang apa pembahasan terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berapa pendapat ulama di situ? Bagaimana cara mengamalkannya? Seperti apa terapan-terapannya? Baik, insyaallah kita akan teruskan bahasan kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan ini pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan amalan kita saat dilakukan dalam salat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tadi bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tercantum
di dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 30 dalam rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai informasi pelengkap juga tambahan bahwa ayat inilah kemudian yang menggenapkan jumlah bilangan bismillahirrahmanirrahim dalam seluruh surah Al-Quran. Al-Quran berjumlah 114 surah. Setiap surahnya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim tercantum dalam mushaf. Hanya satu surah di At-Taubah atau Al-Bara'ah surah ke-9 yang tidak dituliskan bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlahnya 113. Mana yang 114-nya? Itu yang di surah ke-27 An-Naml ayat ke-30. Kalimatnya sempurna, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang sangat unik karena jumlahnya pun baik dari jumlah huruf, jumlah penyebutan dalam Al-Quran itu Masya Allah memiliki keragaman-keragaman dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan dalam setiap aktivitas kita yang baik-baik maka sertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat kalimat bismillah. Anda bertanya, Ustaz, kenapa di surah 9 At-Taubah Al-Bara'ah tidak diawali atau dituliskan di mushaf dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena Al-Bara'ah ini itu pembuka ayatnya izin untuk mulai membela diri dari penganiayaan. Izin untuk mulai membela diri dalam peperangan jika diserang. Jadi ketika kekuatan sudah mulai baik, sudah tersinergi, maka orang-orang yang menyerang itu menzalimi dan sebagainya, maka muncul izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri dan melawan mereka. Di dalam Islam itu enggak ada ekspansi. Dalam pengertian untuk kemudian merusak, menjajah itu enggak ada. Ya, yang ada itu kemudian kalaupun terjadi peperangan, itu hanya dua sifatnya. Yang pertama itu pembelaan diri pada nilai-nilai kebaikan. Ya, Anda misalnya, mohon maaf, handphone diambil, Anda bela. Rumah diambil, Anda bela. Masa iman diambil diam saja? Atau fisik dilukai, kita diam saja. Pasti ada pembelaan. Maka Islam memberikan jalan untuk pembelaan itu, mengatur dengan cara yang benar. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Makanya dalam Islam pun, maaf ya, sedahsyat-dahsyatnya perang, ada aturan. Gak boleh menganiaya perempuan. Gak boleh menganiaya orang yang sudah sepuh. Gak boleh menganiaya anak-anak. Seemosi-emosinya gak boleh menghancurkan tempat ibadah. Seemosi-emosinya gak boleh kemudian menghancurkan, merusak tanaman, pepohonan. Aturan. Di mana ada aturan di tempat-tempat lain yang saat perang itu tidak boleh merusak. Rumah ibadah, ya Masya Allah, pohonan, tumbuhan, jangan dicabut, dan sebagainya. Itu cuma di Islam. Indah tatanannya. Nah, cuma dalam perang itu kan, nggak ada kasih sayang. Kalau sudah terjadi. Sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim mengandung sayang. Rahman sifat sayang, Rahim sifat sayang. Sedangkan dalam perang nggak ada sayang. Pernah ada orang perang pakai kasih sayang? Akhi, pakai akhi lagi. Izin nembak ya. Dor. Sakit gak akhi? Maaf ya. Nggak ada. Makanya ketika tidak ada nilai peperangan di situ dengan kasih sayang, tidak dibenarkanlah kemudian tercantum kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena rahmat Allah itu tidak menginginkan pada hakikatnya ada pertumpahan darah di dalamnya. Kecuali pada pembelaan-pembelaan dalam kebaikan. Karena itu nilai inilah yang disebut sebagai jihad. Jihad itu perjuangan serius dalam membela izzah atau mempertahankan nilai-nilai kemuliaan. Jadi kalau ada orang mengajak jihad konteksnya menyerang dengan cara yang tidak dibenarkan, cepat tolak seketika. Karena itu tidak bagian dari syariat Islam. Jelas ya? Awas hati-hati, terutama di tempat damai. Ya nggak usah bikin yang macam-macam, bom panci, bom kulkas, bom geledek, macam-macam. Udah tinggalkan yang seperti itu. Baik, yang pertama, yuk kita kembalikan. Sekarang, apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang tercantum dalam surah Al-Fatihah dan setiap surah semuanya, ya kecuali surah At-Taubah tadi, atau bukan bagian darinya. Sementara dia tercantum dalam mushaf. Nanti resikonya dalam bacaan surah itu ketika dipakai khususnya dalam salat. Baik, terdapat 3 pandangan ulama di sini mengacu pada dalil-dalil yang tersambung terhubung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa pandangan? 3. Dari 3 ini nanti karena pandangan ada 3 maka perbedaan ulama pun sikapnya 3. Maka terjadilah kemudian 3 perbedaan pendapat di kalangan para
ulama. Dan tiga-tiganya mengacu pada dalil. Ingat kaidah yang pertama saya sampaikan pada saat ba'da maghrib tadi. Kalau masih ada dalil, walaupun beda dengan pilihan kita, itu artinya diperkenankan secara syariat. Ingat, nanti ada 4-5 hukum terapan. 1, dalilnya jelas, contoh jelas. Itu enggak ada perbedaan pendapat. Contohnya sholat, takbir dalilnya ada, contohnya ada, selesai. Jangan beda. Yang kedua, dalil ada, contoh sementara. Setelah itu, kadang dipraktekkan, kadang tidak. Ya, seperti kunut misalnya. Dalil ada dalil banyak hadis tentang kunut. Nah, tapi prakteknya kadang Nabi praktekkan, kadang tidak. Ada yang sholat di belakang Nabi nggak kunut. Ada sholat di belakang Nabi pernah kunut. Jadi dua-duanya dibawa. Nah, dalam hal ini masih boleh dipraktekkan. Kalau pengen kunut silahkan. Nggak ada masalah. Dalilnya ada. Ada dalil, ada contoh sifat sementara. Yang ketiga, dalil ada, contoh nggak ada. Nah, boleh nggak? Pikir dulu, jangan bilang boleh, pikir dulu. Boleh, tidak boleh, harus ada dalil. Nah, dalam kaidah, dalil ada, contoh nggak ada, masih boleh dilakukan. Karena patokan utama dalil. Kenapa nggak ada contoh Ustadz? Barangkali tidak dicontohkan oleh Nabi pada saat itu, ada 2 kondisi. Yang pertama, Nabi tidak biasa melakukannya, walaupun itu boleh. Tapi nggak dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena memang sederhana, Nabi nggak biasa mengerjakan itu. Contoh, makan daging dob. Dob itu hewan seperti biawak, tapi bukan biawak. Hidup di padang pasir. Ya, dia jalan, tahu ya? Nah, tahu kan? Tahu ini. Nah, ada tuh dob, ditombak sama Khalid, tak kena, ya? Dibakar, dihidangkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihidangkan, waktu dihidangkan tuh Nabi diam saja. Diam Nabi. Khalid harus kecek. Ini diam ini dibenarkan enggak? Dalam bahasa usul fikih diam itu takrir namanya, ketetapan Nabi. Nah, sama Khalid untuk mengetahui tetapnya Nabi itu apakah diam ini boleh atau tidak, maka diambil sama Khalid dimakan. Nah, kalau Nabi melarang itu berarti haram hukumnya. Tapi kalau didiamkan berarti dibenarkan hukumnya. Jelas ya? Boleh. Makanya dalam fikih itu ada sesuatu yang enggak boleh diam kalau dilakukan. Seperti perempuan kalau sedang dilamar itu, ya kalau nolak ataupun setuju, ya apalagi nolak harus bicara. Jangan diam. Makanya di kaidah usul fikih kalau ada perempuan tuh diam maka berlaku kaidahnya as-sukutu alamatu he'eh. Ya. Diam itu tanda setuju. Ya. Diam tanda setuju. Jadi kalau akhwat ada yang lamar misalnya, mau sebagus apapun kalimatnya, kalau nggak setuju sudah. Ya, terima kasih atas rangkaian puisi yang indah, kasidah yang sangat luar biasa. Cuman mohon maaf, barangkali saya bukan jodoh yang telah Allah kirimkan untuk Anda. Udah selesai. Hah? Apa? Udah selesai masalah. Udah kan? Baik, jelas sampai sini? Nah, ini mesti bicara, jangan diam, ya. Jangan diam, betul. Ya, bicara, ngobrol gitu. Ya. Baik, jelas sampai sini? Baik, kembalikan. Jadi itu ya, contoh sementara. Kenapa Khalid cobain itu? Ketika dimakan sama Khalid, ya, radhiyallahu taala anhu, Nabi diam. Diamnya Nabi menyetujui itu. Kalau dilarang, langsung akan bilang, "Lid, jangan dimakan, haram." Ya kan? Kan kalau khol jelek gitu. Lid, Khalid. Ya, Khalid jangan dimakan, jelek. Ya, jangan dimakan, jangan teruskan. Diam. Itu kalau haram, karena didiamkan, boleh hukumnya. Tapi Nabi nggak makan. Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak makan? Ya, selera Nabi nggak ke situ. Ya, kalau masih ada daging kambing, daging ayam, kenapa mesti makan dob misalnya? Ya kan? Nabi bukan, nggak seleranya nggak ke situ. Dan nggak harus dicontohkan. Nabi itu kalau tidak menyukai makanan, nggak akan menjelekkan makanannya, mendiamkannya. Itulah indahnya. Itulah suami kalau istri masakin kemudian. Nah. Nasihat dulu. Ya, betul itu sunnah Nabi. Suami istri masak misalnya. Suami nggak cocok, nggak usah komentari makanan. Apalagi komentari istrinya. Ya, diamkan saja sudah. Dan istri mesti ngerti. Kalau nggak dimakan berarti nggak cocok. Nggak enak ya Pak? Nggak enak ya Pak? Udah. Jadi kalau dihidangkan itu ya makan. Kalau nggak suka diamkan, nggak usah dicela. Masih untung dimasakin. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah.
Saya nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Saya yang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan. Ya, yang lain nggak pakai jilbab, aku nggak enak sama yang lain. Boleh nolak, tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Rezeki kita sudah diatur Pak, cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Gitu caranya. Ya, paham? Ya, yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Judulnya memang pengajian, tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga. Ya, cuy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nyebar. Nah itu ya. Jadi saya kembalikan. Pertama, kalau tidak ada contoh bukan berarti nggak boleh. Kalau Nabi kemudian tidak mengatakan atau melakukan, boleh jadi seleranya bukan di situ. Jelas? Khalid harus mencoba. Kenapa Khalid coba? Karena Khalid itu jenderal perang. Kebanyakan di lapangan. Ya, kebanyakan di padang pasir. Padang pasir kapan nemu kambing guling? Kapan nemu sate? Kapan nemu macam-macam? Ayam geprek, ayam lari, ayam bebas, ayam lepas, macam-macam. Nggak ada. Ya, yang ada itu hewan-hewan khusus tertentu. Bab, kalau nggak tahu hukumnya, gimana mau makannya? Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Musuhnya bilang nggak usah ditembak, mati sendiri. Ya. Mesti ada hukum, itu dibawa nanti ke konteks kekinian. Yang kedua, ada yang Nabi tidak contohkan, bukan berarti tak harus dicontohkan karena sudah jelas sifatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik, ucapkan Bismillah untuk mengawalinya. Jelas, selesai. Mau makan, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Ya, mau minum, Bismillah. Mau sholat, boleh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, karena suatu perbuatan baik. Anda mau kerjakan sholat, niat ya dalam hati. Itu niat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim boleh Anda awali ketika kemudian Anda akan sholat. Sholat dibuka dengan takbir. Pembukaan sholat itu takbir. Bismillah itu tabarruk, kalimat yang mengiringi semua kebaikan kalau ingin dibacakan. Silahkan, sah-sah saja. Kenapa Nabi nggak contohkan Ustadz? Dicari mah nggak akan ketemu contohnya. Karena sudah jelas, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Kan nggak pernah Nabi contohkan, makan buah Bismillahirrahmanirrahim, makan apel Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada contohnya karena sudah jelas. Kalau yang sudah jelas itu nggak perlu dijelaskan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin tidak jelas nantinya. Jelas sampai sini? Udah nggak usah dijelasin lagi. Tuh, itu baru 3 tuh. Yang keempat, ada dalilnya sifatnya samar, nggak kelihatan nyata. Udah contoh nggak ada, dalilnya samar sifatnya. Nggak langsung kelihatan, di Quran dicari, nggak ada. Di hadis sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Karena samar sifatnya. Tapi hukumnya berlaku. Apa kasus yang paling gampang dipahami? Zakat. Antum zakat pakai apa? Beras kan? Coba cari di Al-Quran, zakat pakai beras. Nggak akan ketemu. Demi Allah saya katakan, nggak akan ketemu. Sampai orang ubannya warna merah, nggak akan ketemu. Cari terus. Ya. Hadis nggak akan nampak. Karena yang ditemukan dalam zakat itu di Quran perintahnya, di hadis rinciannya. Rinciannya pakai apa? Gandum, kurma. Gandum, kurma. Beras, nggak ada. Tuh, itu yang paling dahsyat. Udah contoh nggak ada, dalil pun sifatnya samar. Nggak ketemu tuh. Apakah langsung dikatakan zakat pakai beras? Bid'ah. Nggak bisa. Lihat dulu. Maka ulama menyimpulkan, hadza irtun. Ini yang dimaksudkan kurma atau gandum itu makanan pokok. Dalilnya kias, analogi. Karena Nabi itu makanan pokoknya, beliau orang Arab, sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya gandum dan kurma, maka yang dilihat jangan gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Di setiap tempat yang makanan pokoknya walaupun bukan gandum dan kurma, maka bahan pokoknya boleh digunakan sebagai bagian dari zakat. Itu hukumnya.
Kalau dalil sharihnya nggak kelihatan, nampaknya nggak jelas kelihatan, bukan berarti nggak boleh dilakukan. Nah sekarang di Indonesia kan bukan kurma, bukan gandum, apa makanan pokoknya? Nasi, sumbernya dari beras, makanya boleh berzakat dengan menggunakan beras. Jelas di sini? Nah ini 4 ini boleh. Kalau sama sekali tak ada contoh, sama sekali tak ada dalil, samar pun nggak ada, baru itu yang disebut dengan bid'ah. Sepanjang itu dimasukkan dalam konteks ibadah, bukan adat, bukan kebiasaan. Paham? Nah, ini mesti paham kaidah ini. Kalau nggak paham, jangan bicara hukum. Yang nggak ada contohnya, bid'ah. Sebentar dulu John, ya lihat dulu. Ada dalil nggak di situ? Ya, kalau ada dalil silakan, nggak ada dalil, samar, hilang sama sekali, baru kemudian dihukumi. Mengerti? Nah ini dasar ini penting saya singgung-singgung karena nanti kita akan terkait dengan ini semua. Kalau yang dasar aja nggak paham, ujung-ujungnya nanti nggak nikah hubungan seksual jadi halal nantinya gitu kan. Balik lagi ke situ, udah tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin wa hiya madhhabu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat pertama, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah. Bilang ya, termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah selain surah Al-Bara'ah. Ya, misal kalau masuk Al-Fatihah berarti dihitungnya dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Dan seterusnya sampai waladdallin. Selesai. 7. Jadi masuk. Termasuk ketika masuk surat lain, kan dibuka dengan bismillah juga di mushaf. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu masuk juga bagian dari surat itu. Yang harus dibaca tentunya. Ketika pindah Al-Baqarah, baca dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam mim. Baca. Ya. Nah, konsekuensinya kalau dibawa ke amalan-amalan ritual seperti sholat, maka saat baca surah-surah terkait, maka bismillah pun harus dibacakan. Kalau sholatnya jahar, dibaca jahar. Kalau sholatnya silent, sir, dibaca silent atau sir. Contoh, yang jahar misalnya apa? Subuh. Semua sholat pasti baca Al-Fatihah. 15 kali atau 14 kali? 17 kali. 17. Pasti dalam sholat baca Al-Fatihah 17 kali. Ya, 17 kali. Rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali. Jadi kalau kurang 17 berarti sholat subuhnya mungkin 1 rakaat. Ya. Baik. Nah, dalam sifat sholat ada jahar, ada sir. Jahar subuh 2 kali. Pendapat Asy-Syafi'i ini, nanti kita lihat dalilnya. Kalau kita praktekkan berarti bismillahnya baca jahar. Kalau jadi imam atau sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Atau sendirian, kita keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaannya kemudian silent, sholat silent, zuhur, asar, maka dibaca sir juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunyi, dibacakan. Jelas? Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pindah kemudian ke surah, selesai waladdallin, amin. Mau baca surah misalnya. Ya, maka balik lagi ke bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jelas? Bacakan karena konsekuensinya mengikuti pendapat yang pertama ini. Berdasar dalil yang ada petunjuknya dari Nabi ini. Bagian pertama, maka dibacakan bismillahnya. Kalau jahar dia jahar, kalau sir dia sir. Pertanyaannya ya Al-Imam Asy-Syafi'i, apa dalil Anda di sini? Apa dalil yang melandaskan itu yang terhubung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat dulu dalilnya. Ya, kembali ke kitab. Istadalla Syafi'iyyatu ala madhhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fi ma yali. Sedangkan pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini memiliki beberapa ragam-ragam dalil yang menguatkannya. Kami sarikan dalil-dalil itu diantaranya sebagai berikut. Ada kurang lebih 5 dalil yang ditampaikan. Ini rangkuman dari sekian banyaknya. Awalan hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tercantum dalam Sunan Ad-Darqutni. Rawinya Abdul Hamid bin Ja'far An-Nuh ibn Abi Bilal an Sa'id bin Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk cicitnya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Imam Asy-Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, Asy-Syafi'i.
Kakeknya yang ke atas nanti ada Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Jadi saat Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di sabda Nabinya, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya, faqra'u, maka awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, jika Anda hendak membaca idza dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Idza dengan fi'il madhi past tense maknanya mudhari. Idz dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Ya, idz dengan fi'il mudhari maknanya present, maknanya past tense. Baik. Jika Anda baca alhamdulillahirabbil alamin, maka sebelum baca itu baca dulu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an. Sungguh Al-Fatihah itu ummul Qur'an wa ummul kitab, dan ummul kitab sudah kita baca. Pokoknya Al-Quran, pokok Alkitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara ayatnya. Nah, jadi ini dalil yang pertama. Al-Imam Asy-Syafi'i melandaskan pada dalil ini, karena itu beliau katakan dalam baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahimnya mesti dibacakan. Salat jaharnya baca jahar, salat sirnya baca sir. Jadi kalau nanti ada Anda sholat, kemudian imamnya baca bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengambil pendapat yang pertama, sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikoleksi, dikumpulkan, disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga sampai kepada kita sampai saat ini. Bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i, bukan. Bukan, mazhab itu artinya kecenderungan untuk mengambil itu yang bersumber dari Nabi. Ini bukan pendapat, ini petunjuk Nabi. Disarikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau pilih itu, pilihan yang cenderung diambil. Dalam bahasa Arab, madhahaba ilaihi. Madhahaba ilaihi, kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab, madhahaba ilaihi. Banyak singkatan. Ya, Allahu Akbar, panggilan singkatnya takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, hauqala. Ada singkatan-singkatan. Ya, jelas ya? Ya, di kita juga ada. Ya, cuman kadang-kadang di kita singkatannya ujung-ujungnya aja. Ya. Al-iqamah, iqamah, qomat, ya kan? Qomat. Baik. Bahkan nama kalau orang Arab jarang menyingkat nama. Muhammad, Ahmad, Adi. Ya, Kevin, Stephen, Asep, Ibrahim. Tapi kalau berhadapan dengan orang Indonesia, wah, masya Allah, singkat padat cepat. Ibrahim, Im, ya kan? Ismail, Il, ya, Adi, Di, Adi, Wazi, Di, ya, dan demikian seterusnya. Nah, jadi yang pertama hukumnya, kalau dibacakan oleh kita kemudian jahar, maka hukumnya boleh tidak? Saya ulang. Kalau ada imam baca bismillahirrahmanirrahim jahar seperti imam tadi kita mengimami kita, boleh tidak hukumnya? Boleh. Kalau ditanya boleh, apa dalilnya? Bacakanlah hadis yang tadi. Ya, yang disampaikan informasinya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan dilihat ini pendapat Syafi'i, bukan. Al-Imam Syafi'i pilih yang itu berdasar kecenderungan dari riwayat yang tersambung pada Nabi. Dan jangan dipahami macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Tidak. Tidak ada hubungan dengan itu. Dan hormati. Kita menghormati. Jangan disimpulkan macam-macam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Ini yang repot. Tidak ada hubungannya. Kita belajar ilmunya supaya paham. Jangan sampai terjadi mispersepsi. Saya tugas di Saudi itu 2010. Menerima jemaah haji pertama. Salatnya Isya. Ingat betul saya Imam Syekh Sudes. Ya, mazhab di sana kan Hambali, bismillahnya sir. Ya, silent, enggak dibacakan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komentar pertama masyarakat kita, iki imamnya Muhammadiyah. Ini imamnya Muhammadiyah, bayangin. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ya, ketuanya saya Sudes. Nah, ini sudah, makanya penting nih belajar ini penting nih, supaya kita bisa menghormati. Nah, nanti dalam fikih itu berlaku kaidah begini, dalam fikih, kalau Anda masuk ke wilayah, yang di wilayah itu masyarakat yang mengamalkan apa yang biasa mereka bacakan, maka bacakanlah seperti kebiasaan mereka. Jangan bawa bacaan Anda ke situ. Anda masuk ke wilayah misalnya, di wilayah itu bacaan bismillahnya jahar, Anda aja sir. Jangan paksakan baca sir, nanti jadi repot masyarakat di situ. Datang misalnya, ya, ke wilayah Pantura sebelah sana, atau ke Malaysia, atau sebagian tempat di kita. Biasa baca jahar,
Bismillahirrahmanirrahim. Anda siarkan, masyarakat bingung apalagi awam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bengong imamnya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Anda baca kan sesuai dengan mazhab di situ. Jangan paksakan yang Anda bawa itu ke situ. Bahkan dalam kaidah fikih ini begini, kalau ada seorang alim pun, ulama, satu mazhab tertentu datang ke mazhab lain, dia mesti belajar mazhab itu. Bukan dia membawa mazhabnya menyebarkan di tempat lain. Kecuali kalau ingin perbandingan mazhab, boleh, nggak ada masalah. Ya, saya terangkan di sini. Kenapa? Karena di kita itu ragamnya banyak. Kalau Anda keluar ke Timur Tengah, cuma satu mazhabnya selesai. Di kita banyak. Ada yang belajar kemudian ke Saudi, ya, ke Madinah, ke Ummul Qura. Belajar juga banyak ragamnya. Cuma di situ yang dipraktikkan Hambali. Ada yang ke Libya, Tunisia. Belajar di sana banyak mazhabnya. Cuma yang dipraktikkan Maliki. Ya kan? Ada lagi yang ke Pakistan, ke India. Banyak ragamnya. Cuma yang dipraktikkan Hanafi. Biasanya lama tinggal di tempat itu, ada pengaruh kemudian ketika pulang. Ada kecenderungan ketika belajar, saya pengen praktekkan ini, pengen itu, boleh silahkan. Didik masyarakatnya. Kalau sudah terbiasa Anda datang ke situ, sesuaikan, jangan paksakan apa yang Anda praktekkan. Supaya semua sama dengan Anda. Sepanjang ada pilihan, boleh berbeda, tapi dalilnya harus lengkap tersambung pada Nabi. Dan jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Jelas ya? Nah, ini dalil yang pertama. Dalil kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan Nabi pernah membaca dalam salatnya, membuka salat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Abbas pernah salat di belakang Nabi. Di kana yaftati itu pernah. Ya, jadi pernah itu maksudnya saat beliau salat di belakang Nabi. Jelas ya? Baik. Dan thalithan, yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, Anas bin Malik, annahu su'ila, bahwa beliau pernah ditanya an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan qiraat Nabi dalam salat, Al-Fatihahnya. Gimana bacaannya, gimana Al-Fatihahnya, gimana bacaannya? Ya kata beliau, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Nabi itu jangan ditanya panjang banget. Tapi enak. Panjang tapi enak. Nabi itu. Saking enaknya kita tuh nggak sadar, rakaat pertama 100 ayat aja. Enak gitu. Wah, pengalaman sahabat-sahabat itu, kalau di belakang Nabi itu katanya kalau baca ayat tentang surga, seakan kita tuh pengen cepat ke surga. Pengen cepat. Kalau baca tentang neraka, takut kita itu. Nggak pernah terfikir pengen maksiat, gemetar kita takut. Saking nikmatnya bacaan itu. Dan kalau bacaan masuk di ayat doa, Nabi berhenti sejenak berdoa. Sehingga terasa kehusyuannya. Ya. Tak sadar kata Hudzaifah al-Yamani sudah 100 ayat Al-Baqarah. Rukuklah kami. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud penasaran. Besoknya beliau ikut di belakang Nabi, betul, nikmat di belakang Nabi. Tak sadar sampai 100 ayat Al-Baqarah. Aku kira rukuk, ternyata terus. Selesai Al-Baqarah 286 ayat. Aku kira rukuk, ternyata nyambung Ali Imran. 200 ayat. Enak terasanya. Aku kira akan rukuk, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Baru kemudian rukuk. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya. Bukan karena panjang capeknya, bukan, nikmat. Cuman kata Abdullah bin Mas'ud, aku selalu menduga di sini nggak posisi rukunya. Di sini bukan. Aku khawatir diriku sendiri yang menyebabkan aku tidak khusyuk. Karena kapan menduga di mana rukunya? Saking nikmatnya salatnya. Jelas ya? Baik. Nah, cuma apa hubungan dengan dalil ini? Tsumma qara'a, bacaan Nabi itu panjang. Iftitahnya aja beliau rasanya enak, panjang, nyaman. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladhdallin. Jadi mulai iftitahnya pun kalau sedang beliau santai itu pilih iftitah yang paling panjang, nyaman, baru masuk ke Al-Fatihah dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada dalil bolehnya membaca bismillah dengan jahar. Ya, dengan kencang, keras. Yang keempat, hadis Anas lagi radhiyallahu taala anhu, ya. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina id aghfa ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ya, faqala ma adhakaka ya Rasulullah? Qala nazalat alayya anifan suratun faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Yang tiga tadi itu dalil baca bismillah di Al-Fatihah jahar. Nah, dalil yang keempat ini untuk menguatkan dalil baca bismillah sebelum setiap surat. Jadi setiap mau masuk surat
Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi. Apa dalilnya? Ya kata Imam Syafi'i, ini cerdas beliau nih. Kata Imam Syafi'i, dalil saya bolehnya baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat setelah Al-Fatihah. Masuk surat, baca lagi. Apa dalilnya? Ini ada hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Hadisnya sahih, sepakat semua ulama hadis. Apa hadisnya? Dari Anas radhiyallahu taala anhu disampaikan satu kali Nabi sedang duduk di sekitaran kami. Ya di antara bahu-bahu kami seperti ini, tiba-tiba beliau menunduk. Nunduk seperti ini. Ya, kayak orang kelihatan tidur singkat gitu begini, tapi tersenyum setelah itu. Senyum bangun. Rupanya pada saat itu sedang turun ayat. Saking khusyuknya menerima ayat itu beliau diam. Anda kan kalau mendengar sesuatu kalau khusyuk kan menyimak seperti ini kan? Ya kan? Jumatan begini kan? Tiba-tiba ada simfoni itu ya, kemudian keluar. Itu khusyuk. Nah, Nabi itu begitu. Itu namanya ighfa. Diam, bersenyum. Senyum. Apa yang disenyumkan? Bertanya sahabat, ma'adhaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum sampai terlihat tertawa gembira? Kata Nabi, nazalat alayya suratun. Barusan turun satu surah kepada saya. Ketika menyebutkan surah itu, sebelum dibaca surahnya, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Masyaallah, alhamdulillah. Jaminan langsung dari Allah, satu-satunya nabi yang sebelum wafat turun satu surah menjamin kemuliaan bagi beliau. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Muhammad SAW, kami pastikan untukmu satu jaminan, engkau akan mendapatkan kenikmatan surga yang sangat indah nanti. Ya, katsir banyak, kautsar lebih banyak lagi. Ini satu-satunya nabi sebelum wafat ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dijamin surga, masih istighfar, masih sholat, masih puasa, masih baca Quran, Ramadan khatam, sebelum wafat 2 kali khatam. Gitu. Ini banyak orang, Nabi bukan, Rasul bukan, dengan surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus bersama Nabi, ya sholat belang betong, gitu kan, baca Quran jarang, dan seterusnya. Bagaimana bisa mendapatkan apa yang diharapkan? Jelas ya? Tahu belang betong nggak? Ya, itu bahasa Perancis tuh. Baik, nah ini kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim ketika disebutkan oleh Nabi menyatu dengan surat itu dalil Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat. Dalilnya apa? Hadis ini hadis sahih. Ketika turun surah Inna a'tainakal kautsar, Nabi baca sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang baca mengimami setelah waladhdallin dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Boleh. Dengan dalil hadis ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh. Dengan dalil hadis ini. Sah. Jelas ke sini? Nah, jadi jangan disoal nanti kalau ada yang mengimami bacaannya seperti itu. Paham ya? Dimanapun kita sholat. Ya, awas, walaupun beda pendapat, jangan. Dalam hati pun jangan disoal. Jangan disoal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda pendapat, diikutin tapi hati nggak nyaman. Jangan, tetap nyamankan. Ini dalilnya saya sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat doif. Oh, tidak. Nggak ada begitu. Tetap ikuti, amalkan karena makmum itu ikut imam. Terakhir, pendapat rasional, logis, dalil akal. Ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wastadallu aidan bidalilin ma'qulin, dan para mazhab Imam Asy-Syafi'i ini para ulama yang berpendapat dengan dalil rasionalitas akal. Wa huwa annal mushaf al-imama kutibat fihi al-basmalatu fi awwal al-Fatihati wa fi awwal kulli suratin min suril Qur'an ma'ada surat Bara'ah. Ya, wa kutibat fil amsar al-mankulah anhu wa tawadara dhalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushafi ma laysa min al-Qur'an. وكانوا يتشددون في ذلك حتى إنهم منعوا من كتابة التأشير ومن أسماء الصور ومن الأعجام وما وجد من ذلك أخيرا فقد كتب بغير خط المصحف ومن مداد غير المداد حفظا للقرآن أن يتسرب إليه ما ليس منه فلما وجدت البسملة في سورة الفاتحة وفي أول السور دل ذلك على أنها آية من كل سورة من سور القرآن. Paham? Belum ya. Ya, kata beliau, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dituliskan di mushaf. Ditulis. Baik di Al-Fatihah, bahkan di setiap surah, selain surah Bara'ah. Surah Taubah yang ke-9.
Sedangkan ulama semua sepakat. Sejak awal mushaf dituliskan, sejak zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq jadi mushaf. Di zaman Nabi itu jadi tulisan-tulisan menyebar. Zaman Abu Bakar disatukan jadi satu. Ya, zaman Umar kemudian dikodifikasikan disimpan, zaman Utsman digandakan, disebarkan kemudian disebut mushaf Al-Imam. Sampai sekarang disebut mushaf Utsmani karena zaman Utsman itu kemudian dikopi, ya ditulis lagi, dinasakh, disebarkan. Makanya disebut mushaf Utsmani mengacu kepada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu penyebarannya. Itu mushaf yang pertama itu ketika disebarkan itu semuanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua sepakat pada saat itu nggak boleh menuliskan selain Al-Quran. Bahkan harakat titik pun itu gak boleh dimasukkan. Khawatir ada orang yang belum paham mengira itu bagian dari Quran. Jadi belum ada titiknya. Belum ada titik, belum ada harakat, belum ada tafsir, belum ada macam-macam. Karena orang itu khawatir nanti menyebar keislaman, ada orang awam mengira itu Quran. Makanya disepakati yang hanya dituliskan hanya boleh Quran saja. Nanti harakat, fathah, kasrah, dhamma, titik itu muncul pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi atas inisiasi sebelumnya Abul Aswad Ad-Du'ali tersambung nanti ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, itu minta isyarat kepada sahabat Ali. Ali memberikan gambaran tentang ilmu nahwu baru dipraktekkan pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di atas tahun 150 Hijrah. Paham? Itu baru ada harakat, ada titik. Dulu nggak ada titiknya. Jadi bagaimana membedakan antara ba, ta dengan ta? Bagaimana bedanya? Hafalan. Makanya dulu orang baca Quran kepada yang hafal, talaqi. Gak boleh baca Quran, baca sendiri kalau belum tahu. Mesti ada guru. Guru itu akan mengajarkan kapan dibaca alif lam mim, kapan dibaca alam. Kapan dibaca imalah dengan e, kapan dibaca tidak imalah dengan a. Ada semuanya di situ. Kapan baca panjang, kapan baca pendek. Bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, mesti ada guru. Gak bisa sendiri di situ. Nah, karena yang disebutkan di situ Al-Quran semuanya dan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara akal kata Imam Syafi'i, karena dituliskan itu bagian dari Quran, mustahil kalau nggak dituliskan di situ kalau bukan bagian dari Quran. Karena ini menunjukkan bagian dari Quran, maka Bismillah dibacakan dengan dalil akal dan dalil hadis-hadis yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Nah, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua. Pendapat ini pun ada hadisnya. Dan hadis ini pun diamalkan oleh kita karena ada turunan-turunannya. Bismillah itu teman-teman 70 hadis. Kita baru bahas 5. Tuh. Ayo kalau mau sampai subuh. Nah, ada pendapat yang kedua. Yang kedua ini dipopulerkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini Masya Allah tumbuh lahir tumbuh sampai wafat di Madinah. Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Dan kebiasaan dari zaman Nabi sampai ke Imam Malik itu, sampai ada Imam Malik bertahan dengan kebiasaan ahli Madinah. Karena itu beliau punya konsep amalan sesuai dengan amalan ahli Madinah. Sampai ke Imam Malik itu. Setelahnya nanti ada perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan situasi politis. Apa pendapat Imam Malik di sini? Ayo kita lihat. Ya, laisat ayatan la minal fatihati wala min syai'in min suwalil qur'ani wa huwa madzhab Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu sekalipun tercantum dalam mushaf dituliskan, tapi bukan berarti bagian dari ayat baik Al-Fatihah ataupun ayat dari surah-surah itu. Kenapa kemudian dituliskan di situ? Kenapa kita bacakan? Kalaupun dibacakan, kalaupun dituliskan, itu kata beliau, baca ya. Wastadalla al-Malikiyatu ala anna al-basmalata laysat ayatan minal Fatihati wala minal Qur'ani wa innama hiya littabarruk bi adillatin nujizuha fi bayali. Tapi sesungguhnya itu dituliskan itu untuk tabarruk. Tabarruk itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah kemudian nilai pahalanya di situ. Maka dituliskan di mushaf kata Imam Malik itu bukan menunjukkan harus dibacanya, tapi menunjukkan meraih keberkahan atau dikenal dengan tabarruk. Ya, karena itu setiap imam hadis, penulis fikih, penulis macam-macam, sebelum mereka menuliskan kitabnya mereka tuliskan bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Tabarrukan untuk mendapatkan tabarruk. Ya, Imam Malik apa dalilnya? Awas, konsekuensinya kalau mengatakan ini bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari surah tadi, tapi untuk tabarruk, maka konsekuensinya itu tidak dibaca dalam sholat. Makanya dalam mazhab Maliki, mereka langsung setelah takbir Allahu Akbar, iftitah singkat, bahkan ada yang tak baca iftitah, langsung bacaan Al-Fatihahnya, nggak baca bismillah lagi. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung. Gak dibaca bismillahnya. Gak sirnya gak ada.
jahar tidak, sir tidak, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas? Nah, itu kalau dibacakan demikian, maka ini mengacu pada Maliki. Maliki, dalil yang diambil oleh Imam Malik kemudian dipraktekan dan diikuti kemudian oleh murid-muridnya. Sekarang menyebar mazhabnya di Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang dikit Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, itu Maliki itu. Maliki. Jadi kalau Anda nanti ke arah sana, ya, Anda ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, Maroko, terus sampai sana, itu jangan kaget kalau imamnya tiba-tiba baru takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tandanya dia masuk kepada mazhab apa? Maliki. Tapi nggak usah disebutkan, nggak usah dikomentari. Ikuti aja salatnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki. Nah, tidak. Ya, biarkan. Nah, itu apa dalilnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan tapi nggak tahu dalil. Ya, kalau tidak tahu sesuatu jangan diungkapkan, khawatir nanti aibnya kembali kepada kita masing-masing. Ya, tong kosong. Ya, belum tentu nyaring juga kalau tongnya terbuat dari plastik. Baik, awalan yang pertama hadis itu nanti kita terakhir bahas ini. Setelah ini kita akan dengarkan insyaallah ada teman-teman karantina yang telah menghafal Quran 30 hari di sini. Pemantapan insyaallah ada yang sudah selesai dan ada malam ini mungkin yang ingin membacakan 3 surah terakhir dari selesai 30 juz selama ada di sini insyaallah. Awalan pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasar hadis dari ibunda orang-orang beriman Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sudah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbiri wal qiraat ya bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbir, membuka salat dengan takbir. Jadi salat takbir itu pembuka salat. Wal qiraata, dan bacaan Al-Fatihahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi, itu Nabi enggak baca bismillah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Ya, ini menarik nih. Coba perhatikan tadi yang dari awal. Masih ingat gak? Ibnu Abbas salat di belakang Nabi. Nabi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Anas pernah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pernah Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dulu sebagai gambaran sekilas. Teruskan dulu, nanti saya akan tarik benang. Ya, bukan tidak hanya merah, mungkin putih gitu kan, yang lain. Yang penting jalurnya. Ya, thaniyan, dalil kedua, hadis Anas kama fi sahihaini, hadis riwayat Anas bin Malik. Ini menarik nih. Anas ini mengalami dua situasi. Satu, pernah salat di belakang Nabi, bacaannya bismillahirrahmanirrahim, tadi kalimat disampaikan. Yang kedua, pernah juga Nabi menyampaikan. Apa bacaannya? Kita lihat, dan riwayat Anas ini disebutkan langsung di hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dua kitab yang memang dua-duanya sandaran paling sahih dalam referensi hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di urutan pertama hadis itu ada 7 tingkatan. Pertama, mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim, yang disepakati al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu nomor 1. Yang kedua, man farada alaihi al-Bukhari, al-Imam Al-Bukhari saja yang meriwayatkan, Muslim tidak. Yang ketiga, man farada alaihi Muslim, Imam Muslim saja, yang lain tidak. Yang keempat, ma tawaffara fihi syurutul Bukhari wa Muslim, ya, walam yarwihima. Ya, yang diriwayatkan yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan. Ya, yang kelima nanti, ma tawaffara fi syurut Al-Bukhari walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari cuman enggak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keenam, ma tawaffara fi syurutul Muslim walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Imam Muslim tapi Imam Muslim enggak meriwayatkan. Baru yang ketujuh yang lain-lainnya, yang Sunan, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan sebagainya. Jelas ya? Dan ini tingkat nomor 1. Tingkat nomor 1 dalam standarisasi validitas hadis. Apa dalilnya? Qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas, saya pernah salat di belakang Nabi, pernah juga salat di belakang Abu Bakar, pernah juga salat di belakang Umar, pernah juga salat di belakang Uthman, dan pengalaman saya sepanjang saya salat di belakang mereka, bacaannya Al-Fatihah selalu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Nah, ini yang menjadikan dalil Anas menyampaikan bahwa saya salat di belakang Nabi, belakang Umar, belakang Abu Bakar sebelumnya, belakang Uthman, mereka semua membaca dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, 1. Tapi jangan langsung disimpulkan, karena kan yang salat di belakang Nabi itu bukan Anas saja. Ada yang lain juga.
Ibnu Abbas pernah di belakang Nabi. Ibnu Umar pernah di belakang Nabi. Ali pernah di belakang Nabi. Kan? Yang sholat di belakang Abu Bakar pun bukan Anas saja, yang lain juga pernah. Jelas ya? Tapi apakah kemudian bacaannya sama langsung alhamdulillah? Belum tentu. Ada situasi tertentu ketika Nabi sholat, baca bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang Nabi bukan orang yang sama. Mungkin beda. Kan Nabi kan gak tinggal di satu tempat yang sama. Kadang ke Badar, kadang ke Khandaq, kadang ke Tabuk. Kan setiap Nabi pergi gak semua sahabat ikut, kosong Madinah kalau begitu. Ya kan? Yang ikut sebagian, yang lain tinggal. Kadang-kadang di tempat ini turun satu surah, yang lain tidak tahu. Kadang baca yang riwayat ini, yang lain tidak kedapatan di situ. Maka sikap sahabat itu, apa yang mereka alami itu yang mereka kerjakan. Mereka nggak akan ambil riwayat lain. Jadi kalau ada orang pernah sholat di belakang Nabi, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, itu yang akan dipraktikkan. Karena langsung terlihat oleh matanya, terdengar dengan telinganya. Kalaupun ada riwayat lain, dia nggak akan pilih. Walaupun tahu itu, cuma yang dipraktikkan apa yang pernah mereka alami. Jelas? Di tempat lain sahabat yang beda mendapati yang beda, maka itu yang dipraktikkan. Itu persis kejadian Wa'il dengan Abu Hurairah. Wa'il sholat di belakang Nabi, melihat Nabi turun, sujud pakai lutut duluan. Wa'il bin Hujr. Abu Hurairah ketika melihat di belakang Nabi, turunnya pakai telapak tangan duluan. Walaupun Abu Hurairah tahu hadis tentang lutut, dan Wa'il tahu hadis tentang telapak tangan, tapi Wa'il mempraktikkan yang lutut, Abu Hurairah mempraktikkan yang telapak tangan. Jelas? Dan mereka tidak pernah bertengkar. Nggak pernah ada buku sejarah mengatakan Wa'il dan Abu Hurairah pernah bertengkar. Gara-gara mau turun pakai sujud, pakai telapak tangan atau pakai lutut. Mustahil, tidak ada. Paham? Dalil selanjutnya. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, la yadhkurun bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim ditegaskan tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal bacaan juga tidak di akhirnya. Yang ketiga ini yang terkait dengan dalil Imam Malik. Ada 5 dalil juga. Ya, saya tutup sampai di sini. Yang ketiga dalilnya hadis qudsi. Saya sering bacakan hadis ini. Ya, disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadisnya qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah pernah menyampaikan berfirman di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi salat antara aku dengan hambaku pada 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan bagiannya jika benar dia menunaikan bagianku. Di dalam salat itu ada 2 hak, sering saya sampaikan. Ada 2 kewajiban. 1 hak Allah, kewajiban kita. 2 hak kita, kewajiban Allah kepada kita. Kalau kita benar menunaikan kewajiban kita kepada Allah, maka semua hak kita akan diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa detailnya? Baru dibacakan. Idza qala al-'abdu, fa idza qala al-'abdu, jika hambaku mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah azza wa jalla, maka bacaan itu dijawab oleh Allah. Jawabannya, ya asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ya, jika hambaku sedang membaca ar-rahmanir rahim. Tadi hamada di abdi, hambaku memujiku. Jika membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, ya, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah yang aku maksudkan, hak aku dan hak hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan hakku sampai saat ini, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar bacaannya, benar niatnya, benar maksudnya, benar khusyuknya, ma sa'ala, maka hak dia aku akan berikan sekarang. Apa itu? Apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Nah, dalil terkait dengan bahasan bismillah, hadis ini tentang Al-Fatihah, hadisnya qudsi. Tapi bacaannya tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkannya alhamdulillahirabbil alamin. Ini dasar Imam Malik, saya memilih tidak membacakan bismillah, bukan karena nggak ingin baca, tapi saya ingin mengamalkan bagian dari hadis ini yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang yang nggak baca bismillahirrahmanirrahim, misal alhamdulillahirabbil alamin, jangan juga dikomentari, mungkin ingin ngambil manfaat dari hadis yang ini. Jelas? Subhanallah, subhanallah, tidak ya. Sudah selesai bahasan itu. Rabi'an yang keempat, lau kanatil bismillatu minal Fatihah lakana hunaka tikraran fi rahmanir rahim. Nah, kata beliau, kalau Imam Syafi'i pakai logika, saya pun ada logika. Apa logikanya? Kalau kemudian dibacakan bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka terjadi pengulangan dalam kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bukankah setelah alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, maka diulang lagi, sedangkan mustahil bagi Allah punya sifat mengulang. Karena Allah itu ketika menyampaikan jelas, tepat, manfaatnya tidak akan masuk pengulangan di dalamnya. Paham?
Nah, ini bisa dibantah tentang ini. Di Quran itu kalau disebutkan berulang bukan berarti ulangan, tapi di tafsir itu disebutkan takkidun lima'nan jadid, sebagai pondasi bagi makna yang baru. Dan gampang membantah yang ini. Kalau begitu ada pengulangan dong. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan di ayat ke-47, disebutkan di ayat 122, kan? Apakah di situ ulangan dari yang sama? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apakah itu ulangan? Jelas kan? Nah, itu membantahnya itu mudah, walaupun ini lemah, tapi dalil yang ketiga tadi cukup untuk dasar mengamalkan amalan itu jika ingin mengamalkannya. Paham? Baik, jadi saya ingin menguatkan supaya tidak ada kesimpulan yang keliru. Ya, kita batu fi awaili suwar innama huwa littabarruk. Tapi kata Imam Malik, walaupun dituliskan di mushaf bukan berarti kewajiban membaca, itu untuk mencari keberkahan saja di dalamnya. Ini pendapat, masing-masing punya dalil. Anda ingin pilih yang mana? Tapi di antara dua ini ada yang ketiga. Dan yang ketiga ini pendapatnya bagus sekali. Dan ini diduga yang paling kuat dalam pendapat ini. Walaupun nanti prakteknya kita bisa memilih. Ya. Dan pendapat ini yang paling indah itu menguraikan kapan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum disentuh di dua bahasan tadi. Bagus yang ketiga ini. Sebelum kita bahas panjang-panjang dalilnya apa, kata yang ketiga ini, kita lihat dulu kapan Bismillahirrahmanirrahim itu turun. Dalam kejadian apa? Apa sebabnya, baru kita tarik kesimpulan dan hikmahnya. Baik, yang terakhir, dalil Hanafiyah, pendapat Imam Malik, yang kemudian, pendapat Imam Abu Hanifah, maaf, Hanafiyah dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, apa pendapatnya? Wa ammal Hanafiyyatu faqad ra'au anna kitabata fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun, walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Wal ahadithul waridatu allati tadullu ala adami qira'atiha jahran fi sholati ma'al fatihah tadullu ala anna laysat minal fatihah. Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'an tamma fi ghairi suratin Naml unzilat lil fasli bainas suwara. Baik, jadi pendapat kemudian Imam Abu Hanifah di sini dan Hanafiyah, pertama kata beliau sepakat apa yang dituliskan di mushaf itu Quran. Karena selain Quran mustahil dituliskan di situ. Walaupun itu ingin dipahami tabarruk, boleh mencari berkah. Walaupun dipahami bacaan, sepakat kita. Tapi kita sepakati dasarnya itu Al-Quran. Walaupun Imam Malik bilang itu untuk tabaruk, ya sepakat kalau mau pendapat seperti itu. Tapi kita sepakat dulu dasarnya bahwa itu adalah Quran. Itu dulu. Sepakat ya? Kalau bukan Quran, nggak mungkin dituliskan di situ. Nah, kemudian kapan Bismillah itu turun? Kata beliau, itu diturunkan untuk memisahkan fasal antara surat-surat satu dengan yang lainnya. Kalau mau saya lebih detail, ini belum dituliskan di sini. Jadi ada riwayat, oh ini dia, ada, ya selanjutnya ada. Yang tidak disebutkan riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Dia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian meriwayatkan, sampaikan hadisnya di Abu Daud secara umumnya. Wa mimma yu'ayyidu madhhabahum ma ruwiya 'anis sahabati annahum qalu. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari sahabat, banyak sahabat, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada di Abu Daud, lihat di Jamil Ahkam Al-Qurtubi ya, di juz yang pertama halaman 95. Itu rujukannya. Saya bacakan dulu kisahnya begini, di sini enggak disebutkan. Satu kali Ibnu Abbas SAW menyampaikan, kami ini enggak tahu pemisah surat itu apa. Ya, jadi surat ke satu ke yang lain itu nyambung. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Selesai Al-Falaq misalnya nyambung langsung ke An-Nas. Nyambung enggak ada pemisah. Sehingga karena tidak ada pemisah itu, ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah Allah enggak menurunkan pemisah antara satu surat dengan yang lainnya? Aku khawatir kemudian di masa depan ada yang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya." Jelas? Bahasa di sininya yuk kita baca. Kunna la na'rifu inqidha'as surati hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami tidak mengetahui batasan akhir dari satu surat karena enggak ada batasnya. Surat ke yang lain nyambung sampai Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Wa kadzalika marwiya an Ibnu Abbas, disebutkan ternyata radhiyallahu taala anhuma, demikian apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepada keduanya, beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Ibnu Abbas, dulu Nabi enggak tahu pemisah surat itu satu dengan yang lain, nyambung. Sampai tadi ada pertanyaan dari Ibnu Abbas, turunlah kemudian kepada Nabi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang menyendiri sendiri dari riwayat ini diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lainnya.
Makanya di setiap surat itu ada pemisah. Pemisahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu selesai Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pemisah antara waladhdallin dengan Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada pemisah ini dikhawatirkan orang mengira nyambung. Orang teruskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Gak tahu di mana batasnya karena nggak ada pemisah. Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dicantumkan di setiap surah. Awal surah semua pakai Bismillahirrahmanirrahim kecuali Al-Bara'ah dengan alasan tadi. Karena Al-Fatihah pun termasuk surah, maka Al-Fatihah tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, ini ayat menyendiri. Turun ayat ini untuk memisahkan. Ada pun hukum bacaan kembali ke masing-masing. Mau dibaca jahar silahkan, mau dibaca sir silahkan. Walaupun nanti di Hanafiyah cenderung tidak baca. Cenderung tak baca, tapi kalau dibaca pun tidak ditolak, silakan. Mau jahar bebas, mau sir bebas. Jadi inilah kumpulan-kumpulan riwayat yang melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat dan prakteknya, tapi mengacu pada dalil-dalil yang tersambung pada Nabi. Ya, maka kesimpulannya kalau kita ingin simpulkan, Bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh para ulama bagian dari Al-Quran. Yang kalau ingin dibacakan kemudian dalam sholat, silahkan. Baca jahar, boleh. Baca sir, boleh. Tak dibacakan pun tidak ada masalah. Kalau itu dipahami kemudian bacaan yang diturunkan terpisah untuk memisahkan satu surat dengan yang lainnya. Kalau sudah tahu pemisahnya nggak dibaca nggak ada masalah. Saya tahu Al-Fatihah itu beda dengan Al-Baqarah. Saya tahu Qul Huwallah beda dengan Al-Falaq. Saya tahu batasnya Qul Huwallah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai surah Al-Ikhlas. Selanjutnya Al-Falaq. Karena sudah tahu saya nggak baca bismillah lagi nggak ada masalah. Kalau ingin memahamkan pada orang lain bahwa ini loh selesai suratnya, pindah ke surat lain, bacalah bismillah. Jelas ya? Ya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu anna warhamna fansurna. Nah, begitu selesai baru satu ayat kita pengen nyambung ke surah berikutnya. Bagaimana cara menyambungkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Di begitu Al-Baqarah selesai, nyambung ke Ali Imran. Untuk membedakan Al-Baqarah tuntas masuk ke Ali Imran, baca pertengahannya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Atau misalnya kita baca di Al-Baqarah itu, misalnya atau surah dalam Al-Quran, kita lupa pengen pindah surat ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina. Bukan. Jadi jawab. Kalau lupa diulang-ulang lupa. Kalau lupa tuh ulang dulu. Benar-benar lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau inna fatahna laka fatam mubina. Gak hafal ayatnya. Ya kan? Inna fatahna. Kan udah Fatihah di belakang kan? Inna fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Bismillah, pindah. Belakang komen dari tadi ke Al-Kautsar balik. Al-Kautsar aja pakai inna ada kan? Bisa. Paham ya? Ah, jadi kalau mau dibaca silakan. Kalau sudah tahu batasnya nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Alif Lam Mim. Boleh. Kalau sudah tahu batas nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi jangan kita meributkan sesuatu, apalagi ribut itu dikarenakan kita nggak paham. Itu yang paling aneh. Sudah nggak paham ribut lagi. Itu manusia paling aneh di muka bumi. Dia jangan bikin malaikat kaget lah. Dia jadi sudah. Kalau nggak paham, belajar sampai paham. Kalau sudah paham, biasanya kalau orang paham itu saling diskusi. Dan kudah diskusi itu nggak akan saling menyalahkan karena ilmunya ada. Kecuali kalau memang salah, itu kita salahkan. Kalau masih ada beda pendapat, nggak apa-apa.
Ya, hukum pernikahan ada turunan misalnya. Beda, apa bedanya? Ada yang menjadikan hukum asalnya mubah, ada yang sunnah, dalilnya ini boleh. Wajib kalau sudah syahwatnya itu mengemuka, kemampuan ada, langsung. Ya, makruh hukumnya, syahwat ada misalnya, tapi bisa negatif ketika dijalankan. Ya, makruh hukumnya. Bisa haram nikah, pengen nikah tapi akan menyakiti kepada pasangan, haram nikah. Mencegah ibadah, haram nikah. Itu perbedaan pendapatnya jelas. Tapi ada yang sepakat semua ulama. Kalau sudah sepakat, gak ada beda lagi, selesai. Jangan kemudian mencari sensasi atau cari hal-hal yang menyalahi itu semua padahal hukumnya sudah jelas. Ya, berhubungan itu boleh. Kapan? Kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, jangan. Jadi jangan nyari kemudian pendapat lain untuk mencari sesuatu yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Kalau sudah tahu, tinggalkan dan doakan semoga Allah kemudian memberikan hidayah. Itu cara yang paling baik. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, maka selesai hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang berselisih gara-gara satu baca jahar, satu sir. Satu nggak dibaca, satu dibaca. Jangan sampai demikian, sampai nggak ada yang ke masjid. Ujung-ujungnya masjidnya kosong. Ya kan? Yang sholatnya banyak, cuman jemaah gaib gitu kan? Nah, itu yang nggak tepat. Ya, baik. Ini bagian pertama. Nanti selanjutnya kita akan masuk pertemuan berikut ke kalimat Maliki Yaumiddin. Ya, alhamdulillah sudah. Nggak ada hukum fikih di dalam Rabbil Alamin, kecuali fikih muamalah. Sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian di Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita selesai, masuk ke Maliki Yaumiddin. Kitabnya yang saya akan tampilkan, kitab yang lain lagi. Nanti saya akan ambil coba kitab yang semarak di masyarakat kita, Tafsir Al-Jalalain. Nanti saya akan bawa, saya tunjukkan supaya kita beragam dari semua kitab tafsir, kita tunjukkan satu-satu supaya kita kenal. Ini loh bentuk tafsirnya, ini kitabnya, ini pengarangnya, ini dasarnya, ini metodenya. Sehingga setelah Anda selesai, Masya Allah, ngaji kitab apa? Tafsir, apa aja? Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib. Jadi kita lengkap sudah. Masya Allah. Apa yang dibahas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas ya? Nah, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, alhamdulillah kita menyelenggarakan program untuk mencetak penghafal Al-Quran. Dan kita telah tuntaskan angkatan pertama yang sekarang sedang ada masa penguatan dan perpanjangan extend sampai hari Ahad nanti. Jadi nanti Ahad saya mengajar di Al-Azhar subuh dan sekaligus menutup secara formal program kita yang di sini belajar selama 30 hari dan sepekan untuk penguatan. Alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam 30 hari ini ada yang selesai menghatamkan Quran hafalan 30 juz dalam waktu 24 hari. Ada yang 25 hari, ada yang hari ke-27. Ya, kita punya 3 tempat di sini untuk ikhwan, akhwat di Jalan Jatiluhur sekitar 1,5 kilo dari sini dan di Lampung. Di 3 tempat itu alhamdulillah ada yang selesai 30 juz dengan batas-batas yang tadi saya sebutkan. Ada yang Allah juga kasih kemudian kunci-kunci pembuka untuk memudahkan. Jadi oleh Allah itu diberikan dulu kemudahan untuk melawan tantangan-tantangan menghafal, ya, melawan rasa malas macam-macam. Setelah kuncinya terbuka, mulai ada percepatan. Ada yang seminggu tuh Pak, cuma sejuz saja. Di situ aja, gak gerak-gerak. Tapi ketika dibuka oleh Allah pekan berikutnya, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima. Bahkan ada yang semalam 3 juz. Kejar. Ya, ada anak kecil 9 tahun, hari ke-7, 8 tuh masih 1 juz saja. Ketika Allah buka, Allahu Akbar. Hari selanjutnya langsung naik 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sekarang 11 juz. Ya, tambah sebelumnya 10, 21. Ya, dan naik. Ya, ada kepala cabang, ya, bank syariah, saya nggak perlu sebutkan. Itu Masya Allah, ya, dari mulai menghafal dari nol, mulai. Saya tanya punya hafalan berapa? Cuman berusaha 1,5. Dapat setengah Al-Quran, 16 juz. Ya, naik, dibuka. Dan sampai sekarang masih setoran. Karena yang masuk karantina itu tidak boleh dia mendapat sertifikat, nggak bisa dipandang lulus kecuali selesai 30 juz. Jadi walaupun nanti tinggal di sini selesai, belum masuk 30, tetap nanti akan diberikan bimbingan setoran, paling maksimal 2 bulan ke depan, dia akan selesai 30 juz. Ya, jadi itu yang coba kita maksimalkan. Nanti setelah itu akan diberikan at-taisirnya, boleh ngambil sanad, nanti boleh pilih. Ya, mau dengan saya cek boleh, mau dengan Syekh Mahmud Adas dari Besir boleh dengan yang di Sudan boleh. Ambil sanad sampai 10 riwayat misalnya silahkan. Setelah itu baru kita dalami ilmunya. Jadi nanti belajar dengan kami nggak akan cukup menghafal sampai selesai, tapi nanti turunan ilmunya diberikan. Nanti yang sudah dapat ijazah itu, sertifikat itu kalau usianya masih mencukupi, boleh digunakan nanti untuk dapat rekomendasi dari kami mendapat beasiswa. Dengan 2 sifat. Sifat pertama, beasiswa full di kampus yang ada kerjasama dengan kami, Quantum Akhil Institute. Dia boleh masuk, kalau ada biaya kami yang tanggung. Kita kerjasama nanti dengan Al-Azhar, dengan Sudan, di Turki ada, termasuk Saudi juga ada nanti. Anda pilih Anda pengen di mana, kalau diterima lolos Anda masuk situ boleh.
Yang kedua, kalau dia kuliah di Indonesia atau di tempat mana ada bayar, Anda berikan kepada kami kemudian ijazah itu, kami nanti bantu dengan beasiswa di situ. Ya, sebagai takrim untuk penghafal Quran dan ahlullahi wa khasatuh. Itu poinnya. Baik. Ada murid yang malam ini mau selesai? Ada? Antum? Oh, 3 surat terakhir ya. Baik, boleh duduk di sini. Nah, ini yang malam ini selesai 30 juz. Ya, alhamdulillah. Tadi ikhwan, boleh di sini duduk. Mereka akan menghatamkan di hadapan kita 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Ya, mereka bisa hatamkan tadi selesai, tapi saya minta bacakan di depan saya untuk kita sebagai motivasi. Insyaallah mereka telah berjuang di sini menghafal Quran, dan dalam hitungan hari di malam ini, malam Jumat, malam yang baik, insyaallah saya berikan kabar gembira pada bapak ibunya yang telah memberikan ridha mereka ke sini. Saya berikan gembira kepada guru-guru yang telah mengajarkan mereka dari TK sampai SD sampai sekarang. Malam ini insyaallah mereka akan selesai menghatamkan Quran sebanyak 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibacakan 3 surah terakhir dari surah Al-Ikhlas sampai dengan surah An-Nas. Silakan, siapa duluan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Sadaqallah. Satu lagi. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmaduka ya Rabbal Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa sallikal mustafa al-amin habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal ya Allah min akhayna ya arhamar rahimin Qur'anahuma ya rabbal alamin. Taqabbal minhuma ya Allah juhdahuma ya arhamar rahimin. Taqabbal minhuma syaqqahuma ya arhamar rahimin. Waj'al al-Qur'ana sahiban lahum fid dunya wa syafi'an lahum fil akhirah ya Allah. Waj'al lahuma ya Allah tajan li ahlil Qur'an wa tajan li walidayhima. Waj'al lahum libasan min ahlil Qur'an yauma yalqaka ya arhamar rahimin yauma man ataka ila man ataka biqalbin salim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat kepada antum berdua. Setelah ini nanti ada pematangan ya. Di pematangan nanti di penguatan untuk kekuatan hafalan sehingga 1 detik nanti kecepatannya. Kemudian tahsin, nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang spesifik untuk diperjelas lagi. Insyaallah nanti yang sudah 30 juz bisa penguatan hafalan dan nanti tahsin bersama saya. Juga nanti ada yang dari Mesir Syekh Mahmud Adas, ada yang nanti dari Sudan, juga nanti beberapa teman-teman yang lain termasuk dari Saudi juga akan mengirimkan imam-imam dan syekhnya untuk bisa membimbing kita semua. Saya ucapkan selamat pada orang tua antum yang telah memberikan berbagai dorongan dan insyaallah menjadi ahli Quran yang baik. Dan mereka dari extend 31 itu 30 hari, sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 4 atau 5? 5 ya, berarti mereka efektif kurang lebih 34 hari hafal Al-Quran. Teman berdua ini, kawannya 33 hari, yang satu ikhwan, yang perempuan ada 24 hari, ada 25 hari, di Lampung kemarin 27 hari. Alhamdulillah kita hanya berkhidmat saja. Ya, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimuliakan. Baik, selamat sekali lagi. Bagi yang belum selesai, masih ada waktu ke Ahad selesaikan. Saya lihat masih ada yang 25 juz, ada yang 26 juz, masih ada waktu. Nanti saya berikan percepatan seperti saya berikan pada teman yang lain. Itu semalam bisa 3 juz mendapatkan itu kalau kita benar-benar mengikuti sistem yang Al-Qur'an telah berikan petunjuknya, insyaallah. Teman-teman, pengumuman kedua, insyaallah mulai besok akan di-launching Quantum Akhir Store dengan versi baru. Di Quantum Akhir Store ini sering ada tanya teman-teman di penjuru tanah air bahkan dari luar, kami ingin belajar At-Taisir tapi belum sempat sampai. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Di situ ada paketnya nanti ada bimbingan, nanti ada jarak jauh, ada kelasnya lewat ALC. Nanti informasinya termasuk buku dan lain-lain ada di Quantum Akhir Store, ditemukan di situ. Anda tinggal download saja, kemudian install di situ, ada nanti Quantum Akhir Store. Di atasnya nanti kita turunkan informasi seputar ta'lim, ya seputar macam-macam, termasuk ada donasi, termasuk kami sertakan future baru untuk kesempatan berdakwah di situ, ya. Ada misalnya ada pulsa, ada PLN, ada macam-macam tuh masuk ke situ. Nanti hasilnya kita cetak buku, cetak mushaf, ya, kemudian jadikan lagi untuk ini para penghafal dan lain sebagainya. Di situ Anda menyumbang 1 rupiah atau 1 sen pun untuk digunakan pada hal-hal yang menjadi amal soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bulan depan akan dibuka kelas baru. Yang Oktober, insya Allah Oktober nanti akan ada kelas untuk yang 30 hari ini. Yang September ini pemantapan untuk yang telah belajar, sekaligus kelas-kelas yang dulu spesialisasi. Kelas pengusaha akan dimulai bulan depan. Jadi yang telah masuk kelas usaha itu akan ada kelas pendalaman, ya, dimulai bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang sudah mendapatkan beasiswa untuk berangkat, Turki sudah berangkat semua. Yang ke Sudan sebentar lagi, begitu keluar kemudian dari sana calling visanya, Anda siap-siap berangkat. Ada 40 siswa. Ya, kemudian yang akan mendaftar tahun depan siapkan dari sekarang. Syarat pertama Al-Quran. Insya Allah kami buka lagi tahun depan, nanti ada kesempatan untuk berangkat. Dan yang terakhir, yang akan berangkat umrah tanggal 13, jaga fisik, kesehatan, ya, siapkan pendekatan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti diringankan oleh Allah sampai dengan kembali dan diterima semua ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.